Oke, aku pengen ngebahas sedikit tentang arti kata primavera. Jadi, primavera itu dalam bahasa Italia artinya musim semi. Kenapa aku ngambil tema musim semi? Karena menurutku musim semi itu musim yang paling wise, yang paling bijak, yang paling mendewasakan gitu. Karena dia ada di tengah-tengah musim dingin dan musim panas. Jadi kita harus melalui si musim ini atau yang aku ibaratkan sebagai masa transisi kita dalam pendewasaan gitu. Jadi dimana kalau musim semi kan baru mulai terang lagi, baru mulai hangat lagi, terus daun-daun tuh mulai pada muncul, mulai pada tanaman-tanaman mulai tumbuh. Dan menurutku di situ masa-masa yang sangat-sangat menentukan gitu. Jadi ya musim semi adalah masa pendewasaan buat aku. Oke, ngomongin tentang kehidupan bermusik waktu di Perancis ya. Jadi dulu aku tinggal di Rennes, nama kotanya. Bisa dibilang masa-masa aku tinggal di sana lumayan menentukan karirku sampai hari ini, karena di sana benar-benar aku berani untuk menunjukkan diri, untuk perform, untuk nulis lagu sendiri, bahkan yang sebelumnya aku nggak pernah berani. Sedangkan aku udah suka main musik tuh dari kecil. Aku udah suka main piano, aku udah suka ngulik-ngulik lagu orang terus aku cover gitu, tapi aku belum pernah berani untuk perform di depan orang atau publish karya aku gitu. Sejak aku kuliah di sana, dan aku tuh dulu punya band. Jadi aku bikin band sama temenku bertiga, cewek-cewek. Kita pulang kampus, kita suka latihan, terus kalau weekend kita tuh suka nyari panggung gitu di restoran atau di taman, pokoknya tempat yang mau menerima kita untuk main musik. Dan di sana aku benar-benar belajar perform, terus engage sama penonton. Pokoknya itu benar-benar bekal yang luar biasa sampai aku simpen sampai hari ini. Dan akhirnya aku di sana rekaman juga. Dan waktu pertama kali rekaman tuh rasanya gak berani sama sekali, kayak gak ada kepercayaan diri untuk ngedengerin ini ke orang. Tapi itu memulai semuanya sih. Itu yang benar-benar aku ngerasa kayaknya kalau gue gak berani, gak coba pada saat itu, gue gak akan jadi musisi sekarang gitu. Dan ngomongin lirik ya, lirik sih itu bener-bener jujur, sejujur-jujurnya tulisan aja gitu. Jadi aku nggak pernah ada yang pengen nulis kayak gini terus liriknya dipaksa jadi gimana. Enggak sih, itu bener-bener sekeluarnya yang ada di kepalaku dan di hati aja. Siapa sih musisi panutanku? Lumayan banyak, tapi yang benar-benar membuka mataku kalau ternyata ada genre yang gue banget gitu. Itu sebenarnya The Beach Boys, lebih khususnya lagi Brian Wilson. Dia kayak orang yang kepalanya The Beach Boys lah gitu. Jadi aku suka banget denger musik dari dulu kan. Cuma aku ngerasa kok kayaknya yang gue serak nyanyiin tuh belum banyak gitu. Sampai aku akhirnya nemu Beach Boys, itu kayak kok enak ya gue nyanyinya yang kayak gini. Terus sejak aku kenal Beach Boys, aku jadi lebih ngulik musik-musik di era 60s. Terutama aku suka banget soundnya, emang sound retro dan banyak harmonisasi vokal. Dan emang menurutku musik-musik di tahun segitu lumayan vulnerable, kayak bagus tapi ada flow-nya gitu. Jadi nggak sempurna, tapi banyak explore. Dan mereka kebanyakan membiarkan ya udah nggak apa-apa, gue ada sedikit salahnya di sini, tapi itu yang menurutku charming gitu. Nah, setelah aku menemukan Beach Boys, aku jadi banyak ngulik. Dan kebetulan aku tinggal di Perancis, aku banyak kenal orang-orang yang profesinya juga musisi. Aku jadi banyak nanya nih, ada nggak sih musisi-musisi yang atau band yang kurang lebih nih mirip-mirip kayak gini. Terus di sanalah aku menemukan kayak Serge Gainsbourg, terus François Hardy, pokoknya musisi Prancis yang emang bisa dibilang klasik lah gitu di sana. Terus sekarang aku lagi suka banget musisi Jepang namanya Taeko Onuki. Itu kayak peleburan di antara musik-musik yang aku suka, itu tuh ada di dia semua. Ya, jadi aku sebenarnya kebanyakan suka musisi
zaman dulu ya bisa dibilang, karena kayaknya lebih spesifik. Aku lebih suka sound dan pembawaan mereka yang nggak mengejar, kesannya tuh nggak mengejar kesempurnaan tapi berani gitu. Tentang lagu Down in Buchan, jadi gini, aku kalau bikin lagu tuh kadang suka ada momen-momen yang nggak terduga gitu. Jadi di saat aku lagi nggak mikirin tentang lagu itu, tapi tiba-tiba aku dapet sesuatu yang menginspirasi dan yang ngingetin aku, oh gue harus nulis ini. Down in Buchan tuh salah satu lagu yang seperti itu. Jadi dari melodinya aku dapetin pas aku lagi sikat gigi, bener-bener random. Lagi nggak fokus nulis lagu gitu, tapi lagi bener-bener abandon songwriting gitu, maksudnya lagi nggak memikirkan ke situ. Terus aku lagi sikat gigi, pikiran lagi kosong, tiba-tiba aku nemu melodi itu. Terus aku langsung buru-buru ke kamar, aku rekam. Dan pas aku rekam, aku langsung keinget sebuah cerita waktu aku masih tinggal di Prancis. Jadi waktu aku beberapa bulan sebelum aku pulang, aku sempat liburan ke South of France di selatan Prancis. Terus salah satu kota yang aku kunjungi adalah kota Cannes, dan itu bener-bener momen-momen terakhir aku harus pulang gitu kan. Jadi aku lagi sedih banget, wah gue harus ninggalin semuanya ini nih, kayaknya gue udah ngerasa nyaman di sini tapi kok gue harus pulang ya, kayak gitu. Terus pagi-pagi itu di saat aku lagi mikir kayak gitu, aku papasan sama seorang musisi jalanan yang dia lagi nyanyi random aja gitu, lagi main gitar. Terus dia tiba-tiba bilang kata-kata, anakku jangan khawatir akan jangan khawatir akan kekhawatiran yang lagi kamu rasakan gitu. Terus ini kok pas banget ya sama momen yang lagi aku rasain. Terus di momen setelah aku sikat gigi itu aku langsung inget momen itu, dan aku langsung tuangin ke liriknya. Dan aku nggak translate bahasanya, tetap bahasa Perancis untuk memberi kehormatan kepada si bapak itu sih, yang menjadi angel in disguise di saat aku lagi galau banget gitu. Oke, terakhir nih sebelum kita berpisah, aku pengen mungkin sharing sedikit tentang journey aku sampai aku ngerasa tuh srek dengan pekerjaan yang aku lakukan, dengan dengan aku menggiati musik ini tuh aku ngerasa passionku emang di sana gitu. Sebenarnya perjalanannya lumayan berliku-liku gitu. Aku sempet kantoran juga pernah, terus aku pernah coba-coba kerjaan yang lain, tapi dari aku kecil sampai hari ini tuh rasanya musik tuh nggak pernah lepas gitu. Sekecil apapun dia tetap ada di hidupku. Mau aku cuman kalau lagi stres terus aku denger musik, atau aku main gitar, aku nyanyi-nyanyi di kamar mandi, tapi aku ngerasa musik tuh kayak pelepas lelah dan yang selalu ada ganjel kalau nggak dikeluarin gitu. Selalu ada mungkin aku pengen be creative, dan main musik atau denger musik itu selalu menjadi hasrat yang kalau nggak dilakukan tuh aku ganjel gitu. Nah, buat teman-teman mungkin yang ngerasa kayak gitu juga, itu berarti passion kamu tuh di situ gitu. Walaupun kadang kita suka denial gitu, suka kayak emang iya ya, emang gue di sini. Terus kalau dari pengalaman aku mungkin untuk berkarir di musik sendiri, karena semua tuh tidak bisa langsung indah ya, semuanya nggak selalu berjalan lancar gitu. Jadi di awal karir emang aku rasanya kok gue untuk bekerja gitu ya, untuk mendapatkan uang di sini tuh kayaknya masih kurang deh. Sampai akhirnya aku sempat ngantor, tapi di saat aku ngantor aku juga tetap bikin band gitu. Jadi aku tetap latihan pulang kantor. Jadi if you have to do something else, do it, nggak apa-apa. Tapi jangan pernah give up on it gitu. Jangan pernah give up on music, atau misalkan kalian suka art, jangan pernah give up on it gitu. Tetap dilakukan, walaupun kalian harus melakukan hal lain di samping. Tapi kalau kalian konsisten melakukan itu, suatu hari itu mungkin bisa jadi full time job kalian gitu. Jadi jangan pernah give up
sesuatu yang kalian suka, mau sekecil apapun kehadiran mereka, tetap involve mereka di hidup kalian, karena one day it's gonna be big.